2 Timothy 2 Timotius chapter 2 pasal 2 verses 21-22. ayat 21 sampai 22. This is right before the death of Saint Paul. Iya, Paulus menulis ini sebelum kematiannya. 2 Timothy chapter 2 2 Timotius pasal 2 21-22. ayat 21 dan 22. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Over the kingdom of God, there are all different kinds of vessels. Ya, dalam kerajaan Allah ada berbagai macam perabot. That means that it's a class society. Ini berarti bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang memiliki tingkatan. Then how can your position be determined? Kalau begitu, bagaimanakah kedudukan saudara akan ditentukan nantinya? In verse 22 said, Dalam ayat 22 dikatakan, Timothy, my son, you have to purify your heart. anakku Timotius, kamu harus menyucikan hatimu. In other words, you have to change, purify your heart, and you be like the character of Jesus. Dengan kata lain, kamu harus menyucikan hatimu dan menyerupai karakter Yesus Kristus. When we purify our heart, yesterday we studied it. Matthew 5 it said, you can see spirit word. Ya, kemarin kita belajar ketika kita menyucikan hati kita, kita akan bisa melihat dunia rohani. Okay? When you able to see spirit word, you will have Hebrews 11 faith. Ketika saudara bisa melihat dunia rohani, saudara akan memiliki iman seperti yang terdapat dalam Ibrani pasal 11. Do you remember yesterday we studied that? Apakah saudara masih ingat kemarin kita belajar Ibrani pasal 11? Hebrews 11 faith is what? Number 1, Iman yang terdapat dalam Ibrani pasal 11 ada 3 bagian. Yang pertama, this word is not our hometown. dunia ini bukanlah kampung halaman kita. Okay? You can see this 7,000 years of history. Saudara bisa melihat sejarah 7.000 tahun ini. And secondly, Yang kedua, you see that above there, here, saudara melihat ke seberang sana, yaitu Firdaus. that is our hometown. Dan Firdaus itu adalah rumah kita. Okay? And thirdly, Yang ketiga, over there you will receive reward according to your behavior. di Firdaus nanti kita akan menerima upah sesuai dengan perbuatan kita di bumi ini. When you have pure heart Ketika saudara memiliki hati yang suci, and you can see heavenly mystery, saudara akan bisa melihat rahasia kerajaan Allah. and you can see God's 7,000 years purpose. Dan saudara bisa melihat rencana Allah untuk 7.000 tahun di dunia ini. Through this seminar, I'm pretty sure that the Holy Spirit has been touching you. Saya percaya bahwa melalui seminar ini Allah Roh Kudus telah menjamah hati saudara, Opening up your spiritual eyes. membuka mata rohani Bapak Ibu Saudara. Are you experiencing now then? Apakah saudara sedang mengalami hal tersebut sekarang? Let me see your hand. Tolong angkat tangan. Hallelujah. That's the power of God. Ini adalah kuasa Allah. You don't need my laying hand on your hand. Ya, saudara tidak butuh saya menumpangkan tangan kepada saudara. Jesus is laying hand upon you now. Iya, Yesus sekarang sedang menumpangkan tangannya bagi Bapak Ibu Saudara. The power of the Word of God, okay, anointing you, Kuasa firman Allah itu sendiri yang mengurapi saudara, removing dirty things in you, and now you begin to open your spiritual eyes. membuang hal-hal yang kotor di dalam hati saudara dan membuka mata rohani saudara. All the confusions you used to have are all cleared. Segala kebingungan yang sebelumnya saudara miliki sekarang sudah mulai jelas. Amen. Now you will see then. Ya, saudara akan lihat When you
witness Jesus, Ketika saudara bersaksi tentang Yesus, what message you have to carry? apakah berita yang harus saudara sampaikan? All these messages that I have just spoken. Ya, semua pengajaran yang telah saya sampaikan kepada Bapak Saudara. This message should be sent to your people. Pengajaran ini harus disampaikan juga kepada jemaat saudara atau orang lain. Okay? And other tribes in your country. Dan juga suku-suku yang lain di negara ini. If you remain only here, you have to challenge yourself that you go forward. Jika saudara hanya menyampaikan suku kepada suku yang sama, saudara perlu menantang diri sendiri supaya saudara juga boleh melangkah lebih jauh untuk memberitakan Injil ini kepada suku yang berbeda. Indonesia, as I said, still has 280 unreached people's group. Seperti saya katakan bahwa di Indonesia masih ada sekitar 280 suku yang belum dijangkau oleh Injil. Number one is India. Ya, suku yang paling banyak belum dijangkau Injil adalah negara India. India has 300. Di India ada 300 suku yang belum dijangkau oleh Injil. And the second is your country. Dan yang kedua adalah Indonesia. In India today, there are around 80,000 Indian missionaries now working in India to reduce this. 80,000. Ada sekitar 80.000 misionaris saat ini yang bekerja di India untuk menurunkan jumlah suku-suku yang belum dijangkau oleh Injil ini. When you cross over other tribes sharing the gospel, then you are missionary. Ketika saudara menyeberang ke suku yang lain untuk memberitakan Injil, saudara adalah misionari. Let me repeat again. Saya ulangi. If you preached and teach the gospel, this gospel, to other tribal people, then you are missionary. Jika saudara mengajar dan memberitakan Injil ini kepada suku yang lain, saudara adalah misionari atau saudara disebut misionari. I am here teaching the Bible to different tribes, like you. Ya, saya ada di sini untuk mengajarkan Injil kepada suku yang berbeda seperti saudara. Sometimes you need interpreter, Ya, terkadang saudara membutuhkan penerjemah like him. seperti saya. But that's not convenient. But Ya, benar, ini kurang nyaman. today God is calling Indonesian Christians and pastors to be a missionary. Ya, tetapi saat ini Allah memanggil para pemimpin Kristen dan orang-orang Kristen di Indonesia untuk menjadi misionari. That is God's great commission here. Ini adalah amanat agung yang disampaikan oleh Yesus. But you are very blessed people in terms of largest fishing pond available. Iya, dan saudara adalah orang yang sangat diberkati berkaitan dengan kolam pancing atau jumlah ikan yang ada. Are you blessed one? Yes, you are blessed ones. Apakah saudara orang yang diberkati? Ya, saudara adalah orang yang diberkati. So don't forget this. Karena itu jangan lupakan, You go ahead and participate in this harvest ministry. ya saudara perlu berpartisipasi di dalam tuayan ini. Then God will say, I will lift you up to a high position in the kingdom of God. Dan kalau saudara menaati hal ini, Allah akan mengangkat kedudukan saudara di dalam kerajaan Allah. Jesus gave that great commission here to his disciples. Ya, Allah menyampaikan amanat agung ini kepada murid-muridnya. During the first century here, his disciples went out and preached the gospel to his own people, Jewish people, and Gentiles. Ya, sepanjang abad pertama, murid-murid Yesus pergi memberitakan Injil kepada suku mereka dan juga kepada suku yang berbeda, kepada bangsa-bangsa lain. So those Roman Empire received the gospel out of disciples of Jesus Sehingga Christ. kekaisaran Roma mendengar dan menerima Injil melalui murid-murid Yesus tersebut. Here, Roman Church established. Ya, sehingga gereja Katolik Roma berdiri. But problem is, those leaders in Roman Church Tetapi masalahnya adalah para pemimpin gereja dalam Katolik Roma violated this purpose of creation. melanggar tujuan penciptaan. Isn't it interesting? Bukankah hal ini menarik? But there are many unknown true servants of God
okay, in the Roman Church. Tetapi ada juga banyak hamba-hamba Tuhan yang benar dan yang tidak terkenal di dalam gereja Katolik Roma itu sendiri. Through them, gospel promoted, gospel extended all the way here. Dan melalui mereka Injil disebarkan. In Greek church too. Sama dengan gereja Unknown faithful disciples. Murid-murid yang tidak terkenal dan murid-murid yang setia, mereka memberitakan Injil. Through them, gospel forwarded. Melalui mereka Injil disebarkan. And Protestant church as well. Demikian pula dengan gereja Protestan. Unknown faithful disciples. Murid-murid yang setia dan yang tidak terkenal. Even today. Bahkan sampai hari ini. In your country. Di Indonesia. Unknown faithful Christians. Orang-orang Kristen yang setia dan yang tidak terkenal. They are the one who really holding Indonesian Christian community. Mereka lah sebenarnya orang-orang Kristen yang memegang komunitas Kristen di Indonesia saat ini. Because Jesus said a kernel of wheat should die and will bear many fruits. Karena Yesus berkata, biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati, dengan demikian akan menghasilkan banyak buah. It has been many kernel of wheat who died for Indonesian Christian community. Telah ada banyak saat ini orang-orang Kristen yang mati sebagai biji gandum di Indonesia ini. Missionaries came first, they died. Banyak misionaris yang datang ke Indonesia dan mereka mati. They sacrificed. Mereka mengorbankan hidup mereka. And people who they sent to missionaries, they sacrificed through their prayer and their money. Dan orang-orang yang mengutus misionaris tersebut, mereka juga mengorbankan hidup mereka melalui doa mereka dan uang mereka. And last many hundred years here, many Indonesian hidden servant of God who sacrificed their life. Dan sepanjang 100 tahun terakhir ini banyak orang-orang Kristen yang setia di Indonesia mengorbankan hidup mereka untuk Tuhan. Many unknown people sacrifice their money. Banyak orang-orang Kristen yang tidak dikenal mengorbankan uang mereka. And foreigners, they sacrifice their money for your church. Dan orang asing juga datang ke Indonesia dan mereka mengorbankan uang mereka untuk Indonesia. And they are hidden and prayer. They pray sacrificially. Dan mereka mengorbankan hidup mereka di dalam doa. And time they sacrifice. Mereka mengorbankan waktu mereka. They talent sacrifice. Mereka mengorbankan talenta mereka. Hidden people, we don't know. Orang-orang yang tersembunyi, kita tidak tahu siapa mereka. Why hidden? Mengapa tersembunyi? If they are exposed to outside and telling people, oh, we have done this, then chances are they may violate the purpose of creation. Karena jika mereka diungkapkan kepada orang banyak, mereka akan terkenal dan ada kemungkinannya bahwa mereka akan melanggar tujuan penciptaan. If that person is famous now, you say, I've done this for Indonesia. He is very famous. Then people will honor him. People will say, great man. Then that's the violation of purpose. Iya, jika orang tersebut melakukan apa yang dia lakukan dan ia menjadi terkenal karena apa yang ia kerjakan untuk pekerjaan misi dan ia menerima kemuliaan, maka ia melanggar tujuan penciptaan. So you better not be famous pastors. Jadi lebih baik bagi saudara menjadi pendeta yang tidak terkenal. You will see. Ya, saudara akan lihat. God in His divine plan prepared 3 days. Allah dalam rencana ilahinya mempersiapkan 3 hari. 3 days for telling people about the purpose of creation. Ya. 3 hari untuk mengatakan kepada orang-orang, menjelaskan kepada orang-orang tentang tujuan penciptaan. 3 days. 3 hari. 4 days preparations. 4 hari persiapan. And 3 days actual presentation. Dan 3 hari adalah untuk menjelaskan. And God He will raise up, He will harvest all predestined His children.
Dan Allah pada waktu 3 hari ini Allah akan menuai umat-umat pilihannya. These 280 unreached peoples in your country, whether you do it or not, later here at the end, God is going to harvest them anyway. Iya. Ke-280 suku saat ini yang ada di Indonesia yang belum terjangkau Injil ini, apakah saudara mau pergi atau tidak untuk menjangkau suku-suku ini? Bagaimanapun juga suatu saat nanti Allah sendiri akan menyelesaikan pekerjaan ini. God only has given you opportunity to participate in this harvest. Iya, Allah yang memberikan kesempatan kepada saudara sebenarnya untuk bisa berpartisipasi dalam tuaian akhir ini. If you participate in this, you are blessed one. Jika saudara berpartisipasi dalam tuaian ini, saudara adalah orang yang diberkati. There will be many Indonesian Christians will participate in that because you've got large number of the unreached peoples are there. Iya, akan ada banyak orang-orang Kristen yang akan berpartisipasi dalam tuaian akhir ini karena ada begitu banyak saat ini suku yang belum dijangkau di Indonesia. You don't have to do it. Saudara, kalau tidak perlu melakukan hal ini, God will not wait for your decision. saudara tidak perlu, Allah tidak perlu menunggu keputusan saudara. He will raise up anyone later, anyone. His job will be done anyway. Iya, Allah juga bisa memakai orang lain untuk melakukan pekerjaan ini. You don't have to do it. Saudara tidak perlu melakukan hal ini kalau saudara tidak mau. But later in the kingdom of God, Tetapi nantinya dalam kerajaan Allah, you will see who has done or who haven't done. You can see that. ya saudara akan melihat orang-orang yang telah melakukan tugas ini dan orang-orang yang tidak melakukan tugas ini. So let me ask you again the Ya, questions. saya mau bertanya lagi kepada saudara, Same question. pertanyaan yang sama. Why our God allowed Lucifer fallen? Mengapa Allah kita mengizinkan Lucifer jatuh dalam dosa? That's the first question. Ini adalah pertanyaan yang pertama. Would you write it down? Tolong catat, Write down. Okay. catat. Why our God allowed the Lucifer fallen? Mengapa Allah kita mengizinkan Lucifer jatuh dalam dosa? And also, our God is omnipotent God. Dan juga Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Why He did not stop it? Mengapa Allah tidak menghentikan kejatuhan tersebut? The next question is, Dan pertanyaan selanjutnya adalah, did our God foreknow this? apakah Allah kita telah mengetahui sebelumnya akan hal ini? And next question, Pertanyaan berikutnya, why our God did not put the fallen Lucifer, okay, into hell right away? mengapa Allah tidak langsung menempatkan Lucifer ke dalam neraka segera sesudah kejatuhannya? Rather, He waited until this end of the 7,000 years. Malah Allah menunggu selama 7.000 tahun sampai pada waktu penghakiman. Next question, Pertanyaan selanjutnya, why God allow this fallen Lucifer to stay in the Garden of Eden? ya, mengapa Allah mengizinkan Lucifer yang sudah jatuh ini berada di Taman Eden? Next question, why Pertanyaan our berikutnya, God did not protect Adam and Eve? mengapa Allah tidak melindungi Adam dan Hawa dari godaan iblis? Next question is, Pertanyaan berikutnya, why when Adam and Eve attempted to regain the eternal life, why God say no? ya, ketika Adam dan Hawa berusaha untuk mendapatkan kembali hidup yang kekal tersebut, mengapa Allah kita mengatakan tidak? Mengapa Allah mengatakan tidak kepada Adam dan Hawa ketika mereka berusaha untuk memperoleh kembali hidup yang kekal? Karena setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka kehilangan hidup yang kekal, ya. Dan setelah itu mereka berusaha untuk kembali lagi kepada hidup yang kekal dengan memakan buah pohon pengetahuan, buah pohon kehidupan, tetapi Allah melarang mereka untuk memakan buah pohon kehidupan tersebut. And also, why our God had a plan of sending Jesus to this world before the creation?
Ya, mengapa Allah kita merencanakan untuk mengutus Yesus ke dunia ini sebelum dunia diciptakan? Mengapa Allah berencana untuk mengutus Yesus ke dunia ini, dan rencana ini Allah tentukan sebelum dunia diciptakan? And also, why after the fall, Dan juga setelah jatuh dalam dosa, Jesus prophesied to Satan. Dalam Kejadian 3:15, Yesus menubuatkan kepada setan. In Genesis 3:15, Ya, Kejadian 3:15, I will come to this world as the seed of woman. Yesus berkata, aku akan datang ke dunia ini sebagai keturunan perempuan. Yesus berkata kepada iblis, aku akan datang ke dunia ini sebagai keturunan perempuan. And also said, one of your descendants, Satan descendants, okay, I will fight against one of your descendants. Dan Yesus mengatakan kepada iblis, aku akan memerangi salah satu dari keturunanmu. Yesus berkata kepada iblis, He said, I will come to this world aku akan datang ke dunia ini seed of woman, sebagai keturunan perempuan, and I will fight against one of your descendants. dan aku akan memerangi salah satu dari keturunanmu. Then I will win, he said. Dan Yesus mengatakan, aku akan menang. That's a crucifixion story. Ini adalah cerita tentang penyaliban. That was Genesis 3:15. Dan ini disampaikan dalam Kejadian 3:15. So all these are our questions. Semua ini adalah pertanyaan yang timbul dalam diri kita. Answers to these questions already provided through this seminar. Ya, dan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut telah terjawab melalui seminar ini. See, the title of this seminar is what? Judul dari seminar ini adalah The Kingdom of God. Kerajaan Allah. Okay? Now, would you write down? Ya, tolong catat. Then what is the kingdom of God? Apakah kerajaan Allah? Bible says kingdom of God is not just paradise above. Alkitab mengatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan hanyalah berbicara tentang Firdaus yang ada di atas sana. Now, from time-wise, kingdom of God is this before the creation. Ya, dari sudut pandang waktu, kerajaan Allah itu adalah sebelum penciptaan. 7 miliar. Yang kedua, ada 10 agama utama di dunia saat ini. 10 agama utama di dunia. Yang pertama, agama Kristen, jumlahnya 2,3 miliar. 2,3 miliar, atau dalam kurung 33%. Iya, yang pertama agama Kristen, jumlahnya 2,3 miliar, atau dalam kurung 33%. 33 dari populasi dunia. Is including Katolik? Iya, termasuk. Yang kedua, agama Islam. Agama Islam populasinya 1,5 miliar. 1,5 miliar, atau 21%. Yang ketiga, ateis. Ateis jumlahnya 1 miliar. 1 miliar, atau 14%. Nomor 4, agama Hindu, jumlahnya 900 juta. Agama Hindu jumlahnya 900 juta, atau 12%. Nomor 5, agama Buddha. Agama Buddha jumlahnya 400 juta. 400 juta, atau 5%. Yang keenam, agama suku. Agama suku jumlahnya 400 juta. 400 juta, atau sekitar 5%. 5%. Nomor 7, Tao dan Konghucu. Benar ya, Tao ya?
Taoisme. Ya. Taoisme dan Konghucu jumlahnya 400 juta atau 5%. Yang kedelapan, Shinto. Jepang, ya, dalam kurung Jepang, Shinto, agama Shinto jumlahnya 50 juta atau 0,7%. Yang kesembilan, Sikh Panika. Sikh pakai K. Sikh ya, Sikh. Sikh jumlahnya 30 juta. 30 juta dalam kurung 0,4%. 0,4. Dan yang terakhir nomor 10, Juche. 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 Iya, ini dianut di Korea Utara. Orang Korea Utara menganut agama Juche. Nomor 7, Tao. Oh, yang menganut agama ini seperti itu. Iya, karena ini kenapa nggak secara spesifik disebutkan negaranya, karena ini mungkin banyak tersebar di negara lain ya. Tetapi kalau Shinto ini hanya ditemukan di Jepang. Dan Juche ini hanya ditemukan di Korea Utara. Iya, penganut agama Juche ini 20 juta atau sekitar 0,3%. Ini sudah ya? Oke, kita lanjutkan ke sini. Sebentar katanya. Populasi dunia dan populasi Kristen dari abad 1 sampai abad 21. Ulangi. Populasi dunia dan populasi Kristen dari abad 1 sampai 21. Tabel pertama, tahun dalam Masehi. Tahun 33, populasi dunia 170 juta. Oh, atasnya dulu. Oh, tadi belum ya. Yang ini. Oke. Populasi dunia dan populasi Kristen dari abad pertama sampai abad 21. Ya, ini tahun, populasi dunia, populasi Kristen, persentase Kristen. Iya, tahun, populasi dunia, populasi Kristen, dan persentase Kristen. Populasi dunia artinya jumlah semua orang yang ada di dunia. Sudah? Oke. Pertama, tahun 33, populasi dunia pada tahun 33 170 juta. Populasi Kristen 10.000. 10.000. Persentasenya 0,01%. Tahun 100, populasi dunia 180 juta. 180 juta. Populasi Kristen 800.000. Populasi Kristen 800.000. Persentase 0,45%. 0,45%. Tahun 300, populasi dunia 190 juta. 190 juta. Populasi Kristen 14 juta. Populasi Kristen 14 juta. Persentase 7,30%. 7,30%. Tahun 500, populasi dunia 190 juta. Sama ya? Sir, why is this same? Juta. 190. Yes. Same? Oh ya, katanya sama. Banyak yang mati. Ya. Gempa ya, perang. Ya, KB. Oke. Tahun 500, populasi dunia 190 juta, populasi Kristen 37 juta. Populasi Kristen 37 juta, persentase
19,86%. 19,86%. Tahun 1000 populasi dunia 260 juta. 260 juta. Populasi Kristen 44 juta. 44 juta. Persentase 16,94%. 16,94%. Tahun 1500 populasi dunia 420 juta. 420 juta. Populasi Kristen 76 juta. 76 juta. Persentase 17,94%. 17,94%. Tahun 1800 populasi dunia 900 juta. Populasi dunia 900 juta dan populasi Kristen 210 juta. 210 juta. Persentase 22,68%. 22,68%. Tahun 1900 populasi dunia 1,6 miliar. 1,6 miliar. Populasi Kristen 550 juta. 550 juta, persentase 34,46%. 34,46%. Yang terakhir tahun 2000. Tahun 2000 populasi dunia 6 miliar. 6 miliar. Populasi Kristen 2 miliar. 2 miliar. Persentase 33,2%. 5 denominasi kekristenan maksudnya ya, 5 denominasi Kristen, 5 denominasi utama dalam agama Kristen. 5 denominasi utama agama Kristen. Nama, jumlah, persentase jumlah orang Kristen. Persentase jumlah orang Kristen. Belum? Nama, jumlah, persentase jumlah Kristen. 1. Roma Katolik. Roma Katolik jumlah 1,2 miliar. 1,2 miliar. Persentase 52,17%. Jadi agama Katolik lebih daripada separuh dalam Kristenan, denominasi Roma Katolik. Yang kedua, Protestan jumlah 670 juta. Protestan jumlah 670 juta. Persentase 29,13%. Nomor 2 Protestan, denominasi Protestan jumlahnya 670 juta. Secara persentase 29,13%. Nomor 3 Ortodoks bagian timur, denominasi Ortodoks bagian timur jumlahnya 230 juta. 230 juta. Persentase 10%. Nomor 4 Ortodoks Oriental. Ortodoks bagian timur ini mencakup Ortodoks Yunani dan Ortodoks Rusia. Dan Oriental ini, Ortodoks Oriental ini mencakup Ortodoks Mesir, Syria, dan Ethiopia. Mesir, Syria, Ethiopia. Dan satu lagi
Ortodoks Armenia. Termasuk Ortodoks Oriental. Sekali lagi, Ortodoks Oriental ini Mesir, Syria, Ethiopia, Armenia. Jumlahnya 82 juta. 82 juta, persentase 3,56%. 3,56. Yang terakhir, nomor 5, Anglikan. Anglikan jumlahnya 82 juta. Persentasenya sama, 3,56%. Iya, jadi nanti masuk di Wikipedia ini, masuk lagi nanti misalnya seperti ensiklopedia. See, there are many explain that many data inside there. Ya, ada banyak data ketika kita masuk website komputer, internet. I just compile it and summarize it Dan saya menggabungkan dari data-data tersebut dan meringkaskannya. for your convenience. Iya, untuk kenyamanan Bapak Ibu Saudara. Now you will see here. Ya, saudara akan melihat di sini. You will see over here. You come over here. Ya, perhatikan di sini. When Jesus time, this is the year Jesus ascended up. Okay, he ascended in AD 30. Iya, Yesus terangkat ke surga pada tahun 33 Masehi. Now, this is a time Jerusalem church and even 33 Antioch church was planted. This is the year. Iya, inilah tahun di mana gereja Yerusalem berdiri dan juga gereja Antioch didirikan. At the time, first year, at the time, not many population. Pada tahun 33 tidak begitu banyak populasi dunia. Christian population was very small. Populasi Kristen hanya sedikit saja, You see that? hanya 10.000 atau secara persentase 0,01%. So the God's people were very small at the time. Jadi pada waktu itu umat Allah jumlahnya hanya sedikit. 100 years after here, Dan 100 end tahun of the first century, pada akhir abad pertama still very small. masih sedikit jumlah orang Kristen atau 0,45%. Okay? You will see here 300. It's a little bit Dan very. pada tahun 300 jumlah kekristenan meningkat menjadi 7,30%. You see the 500. You know 500 is the year what? Dan pada tahun 500, saudara masih ingat tahun 500 apa yang terjadi? Roman Pope, Roman Catholics. Gereja Katolik Roma. The Christian percentage now near 20%. Kekristenan pada waktu itu mencapai 19,86%. Now another 500 years, Dan 500 tahun berikutnya itu pada tahun 1000, because of the corruption of Christian churches, iya, karena kerusakan di dalam gereja-gereja pada waktu itu, Christian numbers increased, but jumlah kekristenan meningkat percentage menjadi 44 juta, tetapi secara persentase menurun dari 19% menjadi 16%. 500 years after, 500 tahun kemudian, itu pada tahun 1500, population increase. populasi dunia meningkat, You see here, ya, dari 170 juta about pada tahun 33 double. menjadi 420 juta pada tahun 1500, But hampir 2 kali lipat. Christian population 10,000 to 76 Million. This is a million. Yes. Dan populasi Kristen meningkat dari 10.000 menjadi 76 juta. God's children. Umat Allah. It still is around 18%. Dan secara persentase sekitar 18%. You see, 1800 is a very special year here. Pada tahun 1800 adalah tahun yang khusus. Protestant missionaries began to go out to mission field. Misionaris dari denominasi Protestan mulai pergi ke ladang misi. Missionaries came to your country too. Pada tahun ini misionaris juga datang ke Indonesia. All over the world. That is the beginning. Iya, bahkan ke seluruh dunia. Ini adalah permulaan misionaris pergi ke negara-negara lain. But God has made
many populations. Dan Allah meningkatkan populasi dunia pada waktu itu sampai 900 juta. So here many fishes was harvested here. Dan pada waktu itu banyak ikan-ikan atau jiwa-jiwa yang dituai, sehingga jumlah populasi Kristen menjadi 210 juta. Here 23%. Secara persentasi menjadi 22,68%. But interesting here, Tetapi hal yang menarik di sini, 1900 pada tahun 1900, population was about double. ya populasi dunia bertambah hampir 2 kali lipat, And Christian Protestant increased here. menjadi 1,6 miliar, dan juga persentase kekristenan meningkat menjadi 34%. Okay? Now you interesting next, you look at them. Iya, yang berikutnya, For 100 years later, 100 tahun kemudian, dari tahun 1900 ke tahun 2000, can you see the increase of population here? apakah saudara bisa melihat peningkatan populasi dunia di sini? How many times? Berapa kali lipat? 3 times, 3 kali lipat, around 4 times. hampir 4 kali lipat. Yeah. Dari 1,6 miliar menjadi 6 miliar. Can you see over here? Not much. You see? 100 years time. Over 100 years time, it's this much, but it's just a jump to the 4 times here. Iya, kita bisa melihat di sini dari tahun 1800 ke tahun 1900 populasi dunia hanya 900 juta, tetapi dari tahun 1900 ke tahun 2000 meningkat 4 kali lipat menjadi 6 miliar. Today, this. Hari ini populasi dunia berkisar 7 miliar. You see here? 2000, this is year 2013. Ya, sekarang adalah tahun 2013. For 10 years time, from 2000 to 2010, Dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu dari tahun 2000 ke tahun 2010, so 10 years time, how many? 1 billion increase. dalam kurun waktu selama 10 tahun ini, populasi dunia meningkat 1 miliar. The Christian percentage remained in around 33-34%. Tetapi persentase kekristenan masih tetap 33%. But Christian numbers increased, Tetapi jumlah orang Kristen meningkat. right? Percentage remain, but Secara persentase jumlahnya tetap sama, Christian numbers increase. tetapi jumlah orang Kristen meningkat. So you can see here, all this population increase, okay, from here to here, okay, all population growth increase occurred in Asia. Ya, saudara bisa melihat peningkatan populasi ini dari tahun 1900 sampai tahun 2000 ini terjadi di Asia. Asia, India, China, Cina, Indonesia. Indonesia. Why? Mengapa? Because you look at that, gospel had been preached to Europe and Africa, North America for many years. Ya, karena Injil telah diberitakan ke Eropa, Afrika, dan Amerika selama bertahun-tahun, Most God's children has been harvested there. dan sebagian besar umat Allah telah dituai di negara-negara tersebut. But Asia is the most late gospel receivers. Tetapi negara Asia adalah negara yang paling lama menerima Injil, atau paling bisa dikatakan terakhir menerima Injil. So before the creation, God already predestined His children. Before the creation. Jadi sebelum penciptaan, Allah telah terlebih dahulu menentukan umat pilihannya. Now, before the second coming of Jesus, Sebelum kedatangan Yesus yang kedua, God was going to harvest those late gospel arriving continent, which is Asia, to harvest His people. ya, Allah akan menuai umat pilihannya yang ada di negara-negara tersebut, yaitu negara Asia tadi.
About 2/3 of the world's population is within this region. Tragically, 97% of these people do not know the gospel. Furthermore, most of the countries in these regions are economically poor, undeveloped, and are hostile to Christianity. Therefore, AMI will serve as God's tool to fulfill the Great Commission of Jesus Christ in the most impossible, hard to reach, and least evangelized regions of the world today. 따르게 하소서.